Shalom semuanya teman-teman pembelajar Bible Study bersama saya. Kita dari ruang Bible Study hari ini supaya kita bisa lebih konsen dengan semua tim BTS di ruangan di Bible Study kami di Bali. So, apa kabar semuanya teman-teman? Anda sudah siap dengan Alkitab dan catatannya? Bagaimana pengalaman dari pelajaran dari hari Kamis yang lalu? Apakah Anda sudah mulai praktekkan? Apakah Anda ada kesulitan? Jangan ragu untuk bertanya, bahkan untuk bisa pertemuan, untuk video call supaya kita bisa pakai Skype, nomor Skype ya sekarang ya, Zoom atau webinar, dan kita bisa ngajar dan praktek bersama-sama. Jangan ragu-ragu, tim kami akan senang sekali untuk praktek bersama Anda. Oke, so saya mau sambut teman-teman yang sudah menanti dari Jakarta, dari Papua Barat, dari Sabang, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelajaran ini tidak bisa dicatat, tapi harus dihidupi. Kalau nggak kerasa hasilnya. Sama kayak makanan. Dapat resep dengan foto yang menarik, bikin ngiler. Lihat fotonya aja udah ngiler. Tapi kalau tidak diolah, ileran. Hanya pandangan belaka, pajangan belaka, lama-lama lusuh. Dan kita lupakan menu itu, kita beli aja deh akhirnya. Tapi kalau nyoba sendiri, wah itu achievement yang luar biasa. Kebanggaan keluarga loh. So, mari kita menjadi orang yang menjadi saksi kebanggaan dari keluarga kita, dari teman-teman komsel kita. Dengan mereka berkata, aku mau seperti kamu ngalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan kesaksian-kesaksian yang Anda lihat semua setiap minggu di YouTube? Anda bisa melihat pribadi-pribadi dari Jakarta maupun Bali ngalami inner transformation dari dalam keluar. Tuhan tidak beda-bedakan orang. Dia lakukan juga untuk Anda semua. So kami undang semua untuk juga dari sedikit yang Anda coba saksikan pengalaman dan kuasa Tuhan merubah Anda seperti apa. Kirim ke alamat daripada email kami, dari corporate kami, maupun kirim melalui YouTube atau melalui Facebook, and share with us apa yang Anda alami. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang dari Cirebon yang sudah rajin memberi kesaksian. Kami melakukan adanya kompetisi bagaimana menyampaikan kabar baik, kuasa kemuliaan Tuhan bekerja di setiap hidup kita dan membuat orang yang depresi, stres, burnout bisa mengalami terobosan dan mengalami hidup baru transformasional. Teman-teman dari Cirebon sudah membagikan ini. Anda jangan lupa, Anda juga bisa kirim dan memberkati semua orang bahwa pelajaran kehidupan Yesus waktu dia di bumi betul-betul applicable even to today. Sampai hari ini, sampai Sabtu weekend ini. Oke, so Ibu Triani, terima kasih dari Sorong. Terima kasih juga, saya mau salam juga kepada Ibu Helena, Pak Ishak yang ada di Sorong. Tidak ada orang sempurna, tapi kalau datang kembali ke Tuhan dengan berdiam, Tuhan akan selamatkan. Dan kalau Anda percaya dan dengan tinggal tenang, Anda dapat kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan diubah menjadi serupa Kristus di tengah challenges itu. Saya mengundang semua teman-teman untuk tidak takut dan tidak malu dengan kejatuhan, dengan dosa. Karena 7 kali orang benar jatuh, Tuhan akan bangkitkan Anda 7 kali berdiri lagi. Tidak ada quitting on yourself, quitting on Jesus, quitting on anybody. Kita mengasihi sesama dan beri space bagi setiap orang. So thank you Ibu Ratna yang sudah setia hadir di pelajaran ini. Juga untuk teman-teman dari Palembang, Erin Mers, Saudara Pin. Juga thank you untuk Bapak Erik Togatorop. Terima kasih untuk teman-teman dari Sidoarjo, Pak Sutekno. Terima kasih juga teman-teman dari Medan, Pak Ludiman, Tondang, Horas. Juga teman-teman dari Kalimantan, Pak Martin Pinatik. Dari Papua, Juan Carol Tengku. Dari Banyuwangi, Jane Carol. Terima kasih semua untuk teman-teman dari Manado, dari Tomohon, dari NTT. Terima kasih banyak. Anda tidak akan sia-sia duduk bersama saya, belajar mendengar pengalaman hidup dari berada bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk mengajarkan kami kembali back to square one. Kembali ke awalnya lagi, bagaimana semenjak kami lahir baru, dipanggil, dipilih Engkau, bukan kami yang pilih Yesus sebagai Tuhan kami.
Kau Yesus yang panggil kami, pilih kami, dan Kau yang datang ke bumi menjadi manusia sempurna, sama seperti kita pakai tubuh dosa, namun Kau tidak pernah mau berdosa. Aku berdoa saat ini agar setiap kami yang sedang magang, yang sedang jadi apprentice, tidak nyerah dengan diri kami kalau tidak selancar Yesus hidupnya berada bersama Bapa surgawinya waktu 33 tahun ada di bumi. Dengan pertolongan Roh Kudus yang kami minta hadir saat ini, tolong bimbing kami, kuatkan kami supaya kami bisa belajar bagaimana dialog dengan Allah Bapa seperti Yesus dialog dengan Bapa. Sebab kami semua pengikut Kristus Yesus. Urapi kami, urapi bibir tanah liat, hati nurani kami untuk melihat apa yang Tuhan sediakan, mendengar apa yang Allah ajarkan, dan buat itu menjadi praktikum hidup. Suatu kehidupan lifestyle dengan new habit, dengan berada bersama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah Bible study kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Anda semua yang belajar, apakah ini melalui Facebook, dan jangan lupa ada di YouTube juga. Jadi kalau Anda tidak ada Facebook, nggak apa-apa, Anda bisa pakai YouTube. Kita juga paralel tayangkan di YouTube, okay? Dan Anda bisa dialog dan bertanya bagaimana praktek. Kalau nggak ngerti, Anda bisa kontak ke kantor kami, kontak di komen di YouTube kami, minta diajarin. Nanti tim kami maupun saya akan melalui Zoom practice together with you. Nah, karena tidak dicoba, tidak dirasa. Jangan jadi orang penggemar koleksi foto-foto kuliner. Fotonya mahal-mahal loh, keren-keren loh tuh. Tetapi karena kagum dengan foto, resepnya dilupain. Akibatnya apa yang Anda kagumi hanya menjadi kenangan belaka. Lama-lama beli deh, jadi online. Dan itu bukan karya Anda. Tapi kalau Anda coba, Anda sing-singkan lengan Anda, coba motong makannya sendiri, coba ngeracik sendiri, masak sendiri, ketemu rasanya yang sedap itu, Anda menjadi kebanggaan keluarga Anda. Orang akan bersaksi tentang, wih kamu hebat bisa masak. Demikian pula dengan hidup berada bersama dengan Tuhan. Orang akan berkata, wih aku merasakan perubahannya. Alright? Semua melalui perjalanan, semua melalui ada proses jangka waktu, tidak ada yang instan. Supaya kita belajar tergantung pada Tuhan senantiasa. Nggak lepas sendiri. Seperti dulu manusia lama, maunya jalan sendiri, lari sendiri. No more. Kita akan berjalan dengan the unforced rhythm of grace. Dengan langkah yang tidak terpaksa, dipaksa oleh kasih karunia Tuhan. God is love. Love is patient. Kasih itu sabar. Alright? Di pelajaran kita, 7 tanda-tanda dari pemuritan yang alkitabiah dan hasilnya jiwa yang sehat. Pribadi yang sehat emosi. Jadi orang-orang gak ngomong, kenapa sih orang Kristen itu jadi lousy being? No, kita bukan lousy being. We are being perfected, being processed menjadi the being just like Jesus. From lousy to Christ-likeness. Kalau awalnya lousy gak apa-apa. Jangan akhirnya lousy. Tapi kalau mengikuti jejak jalan gaya hidupnya Yesus yang ditiru 12 rasul setelah Yesus bangkit dari mati, kemudian dia menjalankan kenaikan Isa Al-Masih, kembali ke surga, nggak ada dari para rasul yang lausi lagi. Petrus, ya ada sedikit sekali, cuma ditegur sekali sama si Paulus karena dia munafik, dia orang Yahudi asli, tapi dia ternyata makan duduk-duduk sama orang non-Yahudi, terus kelihat oleh Paulus, dia lari, dia kabur, ditegur sama Paulus. Kamu nggak bisa diam-diam begini, melakukan satu hal di mata orang, tapi satu hal di belakangnya. Nggak boleh. Pretense and lies bukan cara kita membangun kerajaan surga dalam kehidupan kita. Nggak bikin kita bisa hidup jadi warga negara kerajaan surga kalau pakai pura-pura dan bohong. Alright? So, kita sampai ke baru poin 1 untuk berada bersama dengan Tuhan supaya bisa melakukan kehendak Tuhan bersama Tuhan. Nggak ada pelayanan yang Tuhan biarin sendiri. Itu kan kita belajar di Matius 28 ayat 20 kan ya.
Setelah dia berikan amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa, semua suku bangsa, muridku. Dan barang siapa percaya baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, right? Kemudian ayat 20 ngomong apa? Dan aku menyertai engkau selama-lamanya, sepanjang masa. Jadi tidak ada pemuritan amanat agung yang dilakukan tanpa ditemenin Yesus. Fair dong. Karena kita bukan Yesus, man. Makanya kita mau nandingin Yesus. Jadi Yesus yang mesti menemani kita. Nah, untuk itu ada 4 cara yang Peter Scazzero kasih tahu bagaimana sukses berada bersama Tuhan. Oke, salah satunya adalah bikin dong keputusan yang radikal. Nah, habis bikin keputusan radikal, jadikan itu disiplin. Dari disiplin jadi new habit. Nomor 2, you need to feel your feelings. Ini pelajaran yang kemarin Kamis malam. Oke, rasakan perasaanmu, jangan nggak dirasain perasaannya. Bahaya. Karena perasaan kita mesti dibersihin Tuhan. Karena itu tempat Allah mencetuskan perasaan dia. Oke, jadi merasakan perasaan kita tuh hal yang esensial kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dari berada bersama Tuhan. Today kita akan mengintegrasikan ketenangan berdiam diri menjadi alur hidup sehari-hari. Nah, ini penting karena kita bisa melakukan amanat agung anytime, kapan saja. Selalu Tuhan kirim orang yang butuh untuk mendengar kabar baik. Alright? Dan bisa menerima Yesus saat itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Nah, Roh Kudus akan insafkan orang itu akan dosanya dia. Bukan kita korek-korek dosa orang. Nanti sakit hati dia. Roh Kudus insafkan dia. Dengan perkataan firman keluar dari mulut Anda itu diurapi Roh Kudus. Tuhan pinjam suaramu masuk ke dalam hati orang itu. Menginsafkan dia akan dosanya dia. Dan menjadi rema. Dan dia akan remuk hatinya, sadar diri dan datang ke Yesus, minta Yesus masuk dalam hidupnya, dia tidak akan sama lagi. Pulang dari pertemuan dengan Anda. So, untuk itu Andanya yang melayani amanat agung, yang menjadi pelaku amanat agung, harus mengintegrasikan silence. Integrate silence. Caranya bagaimana? Slowing down. Nomor 1, you need to get used to ritme slowing down. Kita mengurangi tempo demi bisa berada bersama Tuhan. Terus latih emosi kita, perasaan kita. Tajam nggak tuh untuk dengerin kehadiran Yesus, kehadiran Allah. Oke? Kalau kita nggak slow down, cepet, ya huri, legas, tergesa-gesa, nggak kedengeran. Ingat loh, bahasanya Roh Kudus itu apa? Angin, sepoi, basah. Bagaimana dia berbicara? Tenang, diam. Bahasanya tuh sheer silence. Jadi kalau kita tergesa-gesa, sibuk, cepet, multitasking, lewat dah Yesusnya. Diajak ngomong juga nggak denger. So slowing down, ini penting sekali kalau Anda mau melayani Tuhan, keluar dari diri yang ditemani Tuhan, yang disertai Tuhan. Seperti Daud, nggak pernah ada perang melawan Filistin, kalah dia. Kalau pernah kalah di Siklag tuh dia sedang masuk ke Amalek. Nah, dia lagi bantu orang Filistin berperang. Oke, nah yang mengerikan adalah waktu para tua-tuanya Filistin tahu loh. Nanti kalau dia perang menyerang kita dari dalam gimana? Tapi Daud setia. Daud itu orang yang pegang perkataan dia. Pulang dari berperang bersama Filistin melawan musuhnya. Yang lain musuhnya Filistin. Oh ternyata kemahnya dia diserang suku Amalek. Semua dijarah, istri anak dijarah, harta dijarah. Yang tinggal cuman tanah perkemahan kosong yang udah kebakar semua. Tetapi Anda mau tahu kan? Walaupun rakyat mau bunuh dia, mau tembok batu dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Itu loh, otot emosi kita mesti udah pakem, kenceng. Satu integrasi dengan ototnya Allah, hadirat Allah. Dan Daud sendirian, gak punya teman waktu itu, gak ada penasehat. Nobody is for him. And dia lari ke Tuhan, pakai baju imam dan dia menguatkan dirinya, kepercayaannya di dalam Tuhan. Itu yang Anda mesti alami. Kalau udah sampai level itu, Anda dewasa rohani. Dan David strengthen himself in the Lord. Oke? Nah, untuk itu, Anda perhatikan baik-baik dalam semua kitab Mazmur. Daud itu mempraktisi silence and stillness supaya bisa merawat, memupuk hubungan intimnya dengan Tuhan. Sebetulnya faktanya pada waktu kita secara intensional itu melakukan solitude and silence atau berada bersama di hadapan Allah, kita tuh mustahil lah kalau kita nggak menjadi
rohaninya nggak jadi dewasa itu mustahil. Oke, dan juga kita melakukan firman Tuhan itu, melakukan kehendak Allah itu ditemenin Tuhan. Jadi langkahnya nggak mungkin sesat kita. Karena langkah orang benar diatur Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Kenapa? Karena kalau kita ditemenin Tuhan terus dan latihan berada bersama Tuhan dan peka nih Tuhan lagi sama gue nih. Aku lagi sama Tuhan ini. Tuhan aku lagi sama kamu loh. Kalau Anda biasa dialog seperti itu, lama-lama kerekam di otak Anda, pikiran Anda, lama-lama amigdalanya, otak bagiannya kayak kadal itu, bisa yang dikuasai emosi, itu bisa dikuasai hadirat Tuhan. Sehingga Anda akan benar-benar bebas dari distraksi tetap datang. Khawatir, kecemasan, segala macam perencanaan-perencanaan dari luar, dari dalam hati, dengan jadwal yang padat kayak apa, Anda akan bisa tenang. Kenapa? Anda udah latihan bikin ruangan buat Tuhan. Di dalam kesibukanmu, there's always a space for God. Ada room for God untuk hadirat yang mengisi kita. Oke? Jadi dapat kita katakan seperti ini ya. Waktu kita mengintegrasi silence, the slowing down to feel itu adalah the essential if we are to be before we do. Jadi esensi penting kalau mau dijamin Allah menyertai kita setiap kali kita komsel, kita berdoa, kita khotbah, kita bersaksi, kita kasih training. Apapun deh kita lakukan untuk Tuhan. Make sure Anda diam dulu untuk cek Anda lagi peka dengan kehadiran Allah apa enggak. Nah kalau Anda bisa integrasi seperti ini, udah deh pelayanannya berhasil hari itu. Dan apapun yang Allah mau lakukan bagi jemaat yang hadir pasti terjadi. Karena kita hanya bejana. Tapi pelaksana total itu Yesus. Oleh kuasa power of attorney dari Allah Bapa dan disertai kuasa kebangkitannya yaitu Roh Kudus. Kalau tiga ini pribadi Tritunggal Allah menyertai kita, apapun yang kita lakukan atas perintah Tuhan, ketaatan kita pasti mendatangkan kemuliaan Allah, mujizat pasti terjadi. Oke, so kalau Anda ini mau menjadi hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan, wants to do for God, mau di Papua kayak, mau di Palu kayak, mau di daerah Sulawesi Tengah kayak, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, pedalaman, hutan kayak apa, asal Anda lakukan itu ke sana untuk Tuhan, berada bersama Tuhan, diutus Tuhan. Kalau Anda ada kesadaran Allah besertamu, something good gonna happen. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, yang mau kerja buat Tuhan, tapi nggak punya kesadaran sama sekali untuk doing for God, or being with God, nggak punya kesadaran itu sama sekali. Nggak punya kesadaran aku mesti be before do, nggak ada itu sama sekali. Anda akan mengalami bahaya loh. Oke? Either Anda kena bahaya di tengah hutan, di tengah padang gurun, dan orang-orang yang dengar Anda teriak-teriak, akhirnya kecewa. Karena mereka nggak ngalami apa-apa. Dan Anda buang-buang waktu, buang-buang uang, pergi ke sana. Tetapi kalau Anda ada kesadaran, dan Anda ciptakan a new habit, kebiasaan baru. Sebagai manusia ciptaan baru dong, kita fokusnya ke the new creation. Ngapain fokus ke manusia lama yang berlalu? Fokus dong ke ciptaan baru yang baru kita terima. Sekalipun dalam bentuk benih-benih loh. Dalam Kristus yang hidup dengan kebiasaan berada bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, itu namanya Anda kalau tidak sama sekali latihan berada bersama Tuhan, Anda tuh melayani udah jauh-jauh ke hutan pedalaman, ke daerah miskin, minus air aja nggak ada, kan suka dengar cerita kayak gitu ya. Nggak apa-apa, asal ada manusia dan disertai Tuhan, Anda is fine, relax hidupnya. Tapi kalau udah jauh-jauh bayar mahal tiket-tiket tidak disertai Tuhan dan nggak pernah latihan menciptakan kebiasaan baru, Anda akan mengalami yang namanya burnout. Burnout itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan dari apa yang kamu nggak punya. Karena tangkinya kosong. Tangki hadirat Allah kosong, tangki kasih Allah kosong, tangki urapan Allah kosong. Jadi Anda ngapain jauh-jauh? Nah, lebih baik cancel pelayanannya, tunda dulu. Bikin waktu sabat, oke? 4 bulan, 3 bulan, just being with God supaya di replenish, diisi ulang
di jiwa Anda, di hati Anda dengan pribadi Allah. Karena kerjaan ini kerjaan Allah supaya Allah dapat dipermuliakan. So burnout itu apa sih? Pelayanan bekerja di ladang Tuhan, dipimpin manusia lama tanpa dikuasai oleh Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Roh Kudusnya nggak mengendalikan Anda. Anda memegang kendali sendiri dengan kekuatan sendiri. Itu kan tipikal kita semua kan sebelum kita bertobat. Manusia lama kayak gitu kan. Maunya ngatur sendiri kayak Musa. Musa itu nggak masuk tanah perjanjian. Tapi dia di surga ya. Dan dia diangkat di Gunung Moab. Kenapa? Karena dia udah apa ya, kayak orang Tionghoa ngomong udah bohwat enggak? Udah nggak tahu lagi mau diapa ini 3 juta makhluk bajingan semua. Bilangan 11 ayat 1 sampai 4 ngomong gitu. Ini kaum bajingan benar-benar. Nggak mau taat, nggak mau dengar Tuhan, nggak mau kenal Tuhan. Yang mereka keluar dari Mesir loh. Dari perbudakan. Dikasih hidup rileks, bingung, stres. Enggak dikasih rileks, digebukin, nangis. Dibebasin, digebukin, stres. Ada orang dikasih holiday, stres. Gila ya, itu orang berkoholik. Right? So, orang yang burn out, itu pelayanannya itu dari tangki kosong. Of course nggak dikuasai Roh Kudus. Mana ada manusia lama punya space buat Roh Kudus. Yang tempat tinggal Roh Kudus kan cuma ciptaan baru. Hati baru, roh baru, tempat Roh Kudus berdiam. Udah manusia lama itu manusia dosa yang hidupnya doyan dosa. Udah dibikin kelaparan aja. Lama-lama mati sendiri kok. Dan Anda nggak usah kerja keras matiin dia. Tidak kasih perhatian ke dia. Fokus ke ciptaan baru. Udah mati kelaparan sendiri. Nggak usah repot-repot. Tapi untuk mengarah fokus ke manusia baru, itu butuh Roh Kudus. Kalau enggak ketarik lagi. Atau si nafsu manusia lama narik lagi. Rasul Paulus pernah frustrasi loh. Dengan kondisi rohani dalam jemaat Tuhan di Galatia. Ya ini burnout apa bukan nih? Kita baca ya. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu keras nih. Ini marah banget ini. Siapa yang telah mempesona? Kalau di bahasa konkordansinya bukan mempesona, mempesolek, tetapi menyihir kamu. Jadi orang Kristen kedagingan mudah sekali disihir sama guru-guru palsu yang cari kepentingan sendiri. Nah itu dari Strong Concordance nomor G 940. Ternyata kata mempesona itu dari kata bahasa Yunani baskaino. Baskaino artinya to malign, menjadi ganas. Artinya menjadi fascinated, kagum tapi oleh false representation. Kagum, bisa heran. Ini palsu kok bisa kayak begini ya. Wih hebat, you know. Nah ini sama dengan kalau menjadi kagum tapi melalui yang palsu. Itu namanya disihir, dihipnotis. Kok udah kenal Tuhan secara pribadi yang bagus kok jadi balik ke manusia lama. Siapa yang hipnotis kamu? Orang udah metanoia, meninggalkan yang lama, berubah pikiran. Kok pakai pikiran lama lagi? Pasti ada yang nyihir, ada yang hipnotis. Kata malign artinya merusak, buruk, memfitnah, menyakiti. Jadi bukankah Yesus Kristus di Galatia 3:1 ya. Kamu ini bodoh banget sih. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi ini kerjaan karya Roh Kudus. Pengenalan Roh Kudus ke Anda dan saya. Itu karya Roh Kudus ngelukis Yesus. Sampai kejadian dia mati di kayu salib. Atau kejadian dia meneteskan darah di Getsemani itu bisa jadi penglihatan loh. Nah itu lukisan Roh Kudus tuh. Penglihatan, mimpi itu semua tuh adalah cara Roh Kudus ngomong sama kita. Oh, saya ingat sekali nih. Diajarin sama Mary Hickey. The language of the Holy Spirit is vision, dreams, and prophecy. Kita kembali ke Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak kau ketahui daripada kamu. Orang Galatia, kamu ini udah mula-mula dilukisan sama Roh Kudus. Lihat Yesus pribadi loh. Kok jadi balik lagi ke manusia lama? Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Believe in the good news, berita Injil, and iman timbul, rema terjadi, Roh Kudus gambarin ayat itu, perkataan Tuhan itu, and kamu nyerah, remuk, dan lahir baru.
Awal kok kayak begitu, kok jadi akhirnya jadi begini ya. Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Ini keras loh. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Ini hati-hati ya, Anda yang udah pada kehilangan cinta mula-mula Tuhan. Dulu awalnya mabok-mabok, tergila-gila sama Tuhan, tidak ada satu hari tanpa ibadah. Sekarang kalau bisa seminggu sekali aja cukup di courting. Hati-hati, mungkin Tuhan lagi ngomong kepada Anda. Sia-sia ya semuanya yang telah kamu alami sebanyak ini. Masa sia-sia? Jadi gimana sekarang? Apakah Allah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dari dalam aliran air hidup keluar. Dari dalam hati kita keluar aliran air hidup melimpah-limpah. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Untuk bisa percaya itu anugerah, itu kado. Mujizat paling gede buat saya dari Tuhan. Bukan kesembuhan sakit penyakitku. Saya bersyukur 8 tumor hilang dari leher dan dari paha saya. Tapi yang paling indah adalah cinta mula-mula. Didatengin Tuhan, ngecap lihat kebaikan Tuhan. Wah, itu luar biasa. So melalui Galatia 3 ayat 1-5, saya mau tanya pada Anda. Ini apakah si Rasul Paulus lagi mengekspresikan amarahnya kepada jemaat Galatia? Jawabannya pasti ya. Ini namanya close question. Jawabannya cuma yes or no. Terus yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah semua amarah itu gara-gara manusia lama? Masih manusia dosa. Ini pasti lagi kedagingan nih si Paulus. Gitu. Maksudnya Anda kalau orang sudah berada bersama Tuhan tiap hari nggak boleh marah. Yesus nggak boleh marah. Bukankah dia sebelum menuju ke Yerusalem ditangkap melalui dijual 30 keping perak dengan muridnya sendiri loh. Yang memfitnah dia namanya Yudas Iskariot. Bukankah Yesus itu masuk dulu ke bait Allah, turun dari Betania ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, dia bikin cambuk yang gede-gede tuh, dia tali rami tuh. Kemudian dia tendang meja-meja penjual uang itu, penukar uang, disabetin, disingkirin semua binatang-binatang dagangan, merpati, domba, sapi tambun, ditendang semuanya. Kamu bikin rumah bapakku yang disebut rumah doa kok jadi tempat tukar duit, tempat money changer, tempat tuh jual-menjual mata uang, tempat penjualan persembahan. Orang Israel udah males bawa persembahan dari kampungnya, dari ladangnya, dari ternaknya. Dibeli aja di pelataran itu. Jadi situ jadi pedagang pasar deh. Yang mestinya mungkin 5 kereta persembahan buah sulungnya atau 3 kereta perpuluhannya, malah beli cuma 1 sapi yang dibeli di pelataran bait Allah. Itu Yesus lagi kedagingan atau lagi apa tuh? Manusia roh. Anda mesti discern kapan itu kedagingan manusia lama yang reaksi, kapan itu Roh Kudus yang negur. Nah, apakah Allah kita bisa mengungkapkan amarahnya? Bisa nggak? Kita cek ya, Kejadian 6 yuk, ayat 5-8. Bagaimana Allah mengekspresikan marah? Ini ya Allah gimana ya? Allah nggak ada manusia daging, nggak ada manusia lama. Dia hidup, dia baru terus setiap hari. Yesterday, today, and forever he is the same. Nggak ada manusia lama. Dia nggak kayak ulet sama kupu-kupu loh. Selamanya kupu-kupu. Kita yang ulet-uletan menjadi kupu-kupu. Right? Mari kita baca Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Anda tahu gak pilu, hati pilu itu perih, miris, hancur, nangis, remuk. Berfirmanlah Tuhan dari keremukan itu, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ini dari nangis kemudian jadi cemburu, jadi ngamuk gak? Marah loh ini. Allah gak punya manusia lama. Jadi hati-hati. Bahwa kalau marah itu semua dicap sebagai manusia lama timbul lagi. Kembali ke hidup lama lagi. No. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku nyesel bahwa aku telah menjadikan mereka.
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung yang di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan nyesel bikin manusia serupa gambar dia. Tapi kali itu udah gak serupa lagi. Kan mereka udah pada berdosa semua kan. Gara-gara nenek moyangnya si Adam dan Hawa putus hubungan. Jadi mereka diisi setan dan kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Makanya Allah berkata, Adam di mana kau? Anda pikir si Adam kepikir gak di mana dia? Oke, nah kita lihat di sini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah dari seluruh manusia yang bejat, bajingan semua, Allah temuin satu orang. Matanya tajam ya Allah itu ya. Satu orang aja dia tahu loh. Itu kayak Anda tuh lihat satu swarm ya, atau gerombolan ditampar tuh semut gitu. Anda bisa lihat satu yang beres. Itu susah loh itu matanya. Mesti tajam itu. Allah bisa melihat ada satu orang yang beres di tengah-tengah manusia yang jahat semua ini. Kenapa kok Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Coba Anda jelaskan. Well, firman-Nya berkata begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela. Tidak di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa sih artinya bergaul, Bapak Ibu sekalian? Jalan, mikir, diskusi, setiap hari bersama-sama, itu gaul. Bukan kerjanya nongkrong di coffee shop. Oke, so kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Nah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi waktunya Nuh lebih banyak sama Allah atau sama pohon anggur. Kita kan tahu dia jatuhnya karena mabok. Jadi dia punya pohon anggur gede lah. Nah sekarang dalam posisi seperti ini. Mestinya dia ngurus pohon anggur atau budaknya. Terus dianya yang spend time with God. Ternyata dia spend time with God. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Di Efesus 4 ayat 26-27. Hiduplah dengan mengenakan manusia baru. See? Fokus kita udah ke manusia baru aja. Yang kepahitan, trauma, betul-betul hancur hidupnya. Yang hancur itu jangan dihiraukan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kurang-kurang gara-gara emosi gak sehat, Tuhan tambahkan. Jadi hidup dengan mengenakan manusia baru. Mutlak sekali kalau mau mengintegrasikan kesembuhan ilahi dengan apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini yang marah ini bukan manusia lama loh ini. Ini manusia baru karena di hidupnya Paulus penulis pada surat di jemaat Efesus itu dia mengenakan manusia baru. Yang lama tuh manusia lamanya manusia lamanya Paulus, right? Nah, boleh marah, normal karena kita manusia beremosi. Cuman jangan sampai matahari terbenam, jangan berlarut-larut bertahun-tahun itu nggak pernah disettle. Didiemin, dikubur, lama-lama sini esnya akar pahit. Dan kalau Anda tidak proses ini emosi, Anda akan mengundang iblis datang ke Anda. Baca ayat 26-27. Jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, untuk Anda dan saya bisa bergaul dengan Allah seperti anak manusia Yesus waktu hidup 33 tahun di bumi. Kita semua praktekkan deh solitude and silence. Kalau nggak bisa menjadi orang rohani. Henry Nouwen berkata, ini bukunya dan judul khotbahnya bagus sekali. Life of the Beloved. Kehidupan dari orang yang dikasihi Allah. Ciri-cirinya apa?
Anda mesti belajar. Nggak terlalu tebal bukunya. Oke, Anda harus praktekkan solitude and silence and stillness. Berdiam diri sendiri. Praktek solitude silence. Dan faktanya tanpa praktek secara intensional, habit baru ini, dari berdiam di hadapan Allah, itu sama saja faktanya tanpa praktek secara intensional, secara sengaja. Ini new habit of silence before the Lord akan mustahil. Jadi Anda untuk bisa bergaul dengan Allah seperti Yesus 33 tahun loh bergaulnya loh. Kita semua harus mempraktekkan solitude and silence and stillness. Agar kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan dapat pupuk dan dapat hormati. So, karena kita begitu penuh dengan distraction dan kekhawatiran dan kecemasan dan perencanaan sehingga dunia manusia batin kita atau manusia dalamnya kita itu penuh sesak, padat, jadwal penuhnya nggak keruan, dan kita tidak mengizinkan sediakan space ruangan buat Tuhan. Ini akan betul-betul merusak kejiwaan Anda. So hari ini izinkan saya untuk memberikan klarifikasi bahwa untuk mengintegrasikan silence and solitude dan stillness sepenuhnya, benar-benar mengikuti Yesus dari cara yang tidak kita mampu mimpin. Saya ulangi ya. Karena kita begitu mudah dengan distraction, dengan kekhawatiran, kecemasan, dan perencanaan sehingga dunia manusia batin kita, our inner world, padat, penuh, sesek, hanya mengizinkan ruangan seperti bagi Allah dalam kita. Nah, kalau Anda mengintegrasikan silence dan stillness sepenuhnya, baru Tuhan bisa mengtransformasi bagaimana cara kita ngikut Yesus dan cara kita melakukannya, memimpinnya. Nah, ada beberapa alasan-alasan kenapa, ada 4 alasan yang saya bikin ya, kenapa kok Anda perlu slow down. Itu penting sekali untuk Anda pelajari. Pada waktu, sekali lagi saya ulangi, mengintegrasi silence dan solitude dengan mentransformasi yang mentransformasi daripada cara kita mengikuti Yesus dan bagaimana jalan-jalannya Yesus, kita perlu memiliki 5 alasan. Oke. Nomor 1, in silence and stillness, kita lagi let go, surrendering our will to God's will. Nah, bagus sekali ini. Kalau Anda dengan sengaja melakukan solitude and silence dan kemudian integrasikan dengan emosimu ya, kondisi emosinya, Yesus dan kita semua secara rohani akan bisa menjadi pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat bisa rasul, nabi, penginjil, gembala, guru bisa. Oke. Nah, pada waktu kita datang ke Tuhan untuk berdiam diri, sebetulnya Anda lagi bikin space bagi Tuhan. You're making space dan Anda di situ lagi berserah. Kepada apa? Kehendak dan maunya Allah. Oke. Nah, begitu Tuhan sepakati untuk kita berserah kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukannya Allah ngikutin kehendak kita, tapi kita ngikutin kehendak Allah. So ini para milenial dan Gen Z, kalau Anda nggak suka ikut Tuhan itu karena Anda mesti ikut maunya Tuhan, bukan Tuhan ngikutin maunya Anda. Alright? Nah, kita ingat ya, ada anak muda di Mesir yang menjadi tutor dari Kaisar Theodorus yang tinggal di istana Mesir yang mewah selama 11 tahun. Tapi akhirnya dia mesti berhenti karena dia nggak bisa goyahkan kesaksian roh bahwa Tuhan mau pakai dia. Pada waktu dia berdiam diri dan bertanya sama Tuhan, kemudian mesti berdiam diri. Kasih Tuhan space untuk ngomong.
Nah, kalau Anda belajar dari Arsenius, si orang Mesir ini, begitu pengaruh duniawi itu, materialistik, keserakahan, keuangan dan sebagainya, mulai masuk ke dalam hidup orang-orang ini, mereka lari kabur ke padang gurun. Itulah sebabnya ada orang-orang yang disebut dengan julukan desert father, desert mother. Ada bapak ibu padang gurun. Arsenius menerima undangan untuk serahkan pegang segala kendali hidupnya sendiri. Dan dia pilih mempraktekkan, melepaskan momen by momen, setiap saat per saat. Dan dari situ mendapat ilustrasi bahwa dunia ini bukan mengenai kita saja. Jadi SS tuh dari orang yang egois, mikirin diri sendiri, itu bisa beralih loh, ditransformasi, mikirnya Tuhan. Jadi Anda mau rubah pakai apapun untuk bisa dari cinta mula-mula kok kering, terus mau balik lagi. Itu Anda langsung, ya Tuhan aku mau balik, nggak bisa terjadi. Itu mesti terjadi melalui proses. Jadi Anda mesti tangkap klarifikasi ini ya. Harus secara intensional, tapi juga datang ke Tuhan dan diam. Tidak banyak bicara lagi, karena bahasanya Tuhan itu diam. So Arsenius terima undangan untuk serahkan pegang kendali sendiri dari hidupnya dan praktek letting go. Saya suka sama kata letting go. Kalau letting go itu dari Anda nyengkram pegang kencang-kencang, Anda lepas. Udah, aku nyerah Tuhan. Nah, ini adalah suatu ilusi. Kalau Anda berpikir bahwa Anda itu tidak akan tercemar dunia, Anda kuat dalam Tuhan, Anda tertipu. Nah, suatu hari ilusi ini dibagi ke seorang filsafat. Bagaimana kitalah menjadi pusat dunianya. Dari kita jadi pusat dunia menjadi Tuhan jadi pusat dunia kita. Nah, SS memungkinkan ini terjadi. Nah, ini baru Anda bisa integrasikan kondisi emosi dengan kerohanian Anda. Jadi sadarilah, hanya saat kita berdoa, kita berserah dan menyerahkan keinginan-keinginan kita untuk megang kendali, untuk selalu minta perhatian orang, diminta pengikutnya maunya apa. Dari situ, karena orang tuanya guru-guru ini memang sudah senior, dari orang tua ke anak sampai ke generasi berikutnya. Untuk SS itu saya katakan kalau buat saya mutlak. Right? Nah, kalau Anda bisa berdiam, Anda bisa berdoa. Waktu Anda berdoa, Anda berserah. Dan waktu Anda berserah, semua keinginan-keinginan pribadi Anda itu dilepas, letting go. Sehingga Allah yang pegang kendali hidup Anda. Anda gak usah minta penerimaan dari orang, gak perlu. Anda rasa aman karena Tuhan menerima Anda. So, praktekanlah mulai hari ini ya. Dengan silence and stillness day by day. Dan cek, nah ini yang bagian ini yang penting nih. Cek apakah semua permintaan-permintaan doa Anda itu selama ini. Kalau Anda sampai, teriak-teriak, sungguh-sungguh Tuhan, kau baik, kau mulia. Sampai nadanya tinggi-tinggi banget gitu loh. Kayak Tuhan itu budak gitu loh. Anda tahu nggak Tuhan tuh ada di perut Anda, di hati nurani Anda. Jadi teriak-teriak itu tuh sebetulnya lagi memuaskan diri Anda. Bahwa Anda tuh lagi benar-benar sungguh-sungguh, serius doanya, lagi meyakinkan diri. Padahal akar motivasi penggerak doa itu cuma satu. Anda lagi cemas, lagi ketakutan. Kalau apa yang Anda minta ke Tuhan nggak dijawab, nggak diterima. Nah, makanya Anda perlu naikin volume suara. Padahal Yesus kalau doa dengan Bapaknya nggak ada volume suara gede. Coba Anda renungkan Yohanes 17. Itu doanya Yesus loh, sebelum ditangkap Yudas. Nah, banyak sekali orang-orang yang melakukan permintaan, deklarasi itu kepada Allah keluar dari tempat hati yang penuh dengan ketakutan sebetulnya. Jadi, Anda tahu orang ketakutan? Takut lepas kendali. Jadi orang kalau biasanya pegang apa-apa in control, in charge. Sekarang lepas dan biar Tuhan yang kontrol dan in charge. Itu benar-benar revolusinya gede-gedean. Nah, kalau Anda mau seperti itu, saya mesti share dengan para pemimpin-pemimpin gereja.
perlu setiap kita ada intentional praying. Di mana kita datang ke Tuhan untuk berdiam, untuk cek. Cek apa? Motivasi Anda doa apa ya? Takut? Anda lagi kepepet? Anda lagi di tengah-tengah bahaya yang merusak nama baik Anda? Apa sih? Apa motivasi permintaan yang Anda mau Allah berikan kepada Anda? Ternyata lewat SS saya ketemu, saya kenal, saya dengerin suara saya sendiri. Dasarnya ketakutan. Begitu banyak permintaan sampai teriak-teriak, sampai jerit-jerit, katanya kayak biar Tuhan denger. Nggak taunya selama doa, pas kelar capeknya nggak keruan loh, dan nggak ada sukacita. Bahkan menggap-menggap gitu loh. Aduh capek, minum. Bahkan kalau ada tempat tidur, doanya tempat tidur pasti tidur dah tuh. Capek. Jadi sukacita dengan Tuhan, yang keluar dari persekutuan dengan Tuhan nggak ada. Yang ada kerja keras. Kalau udah kehabisan kata-kata pakai bahasa roh, kira balapa yang bakar apa, habis itu ulang lagi. Pas keingat lagi, pas aduh nanti gini gimana, nanti kalau jam gini ketemu ada apa-apa gimana, tuncung lagi doanya sampai jam 1 menit sebelum ketemu orangnya, baru amin. Kira-kira dapat jawaban Tuhan nggak tuh? Udah ngos-ngosan dulu, capek, deg-degan hatinya pas ketemu orangnya. Kira-kira KO atau oke? KO pasti ya, bukan oke ya, bukan oka, tapi KO. Kenapa? Dredegnya, takutnya ngadepin orang yang kita mesti berhadapan muka, beresin masalah dalam confrontational meeting, kita udah dredeg duluan. Anda tahu kalau orang ketakutan merapat, udah salah tingkah. Terus apa? Emosinya tinggi. Ditanya, either Anda fight, Anda flee, atau freeze. Beku, hang, diem terus. Sampai orangnya tambah marah nanti. Kok didiemin? Kok nggak dijawab? Kan nggak bisa ngomong. Kenapa? Saking ketakutannya. Nanti jawab salah, nggak jawab salah. Jawabannya kayak begitu loh. Padahal mestinya kan datang ketemu untuk membawa pesan Tuhan apa kan? Itu kan solusinya. Dan kalau Anda bersama Tuhan, siapa yang bisa melawan Anda? Jadi lain kali kalau lagi ketakutan, cancel aja. Bilang belum siap, belum nggak lagi sehat. Jangan bilang perutnya nggak lagi sehat, emosinya. Ya perutnya jadi banyak kubu-kubu sih di dalamnya ya. Pundaknya kenceng gitu loh. Jadi bilang aja lagi kram. Jadi ditunda karena nggak bisa rapat kalau lagi kram kan. So Anda mesti truthful, mesti ngomong yang jujur. Tapi yang paling penting Anda jujur ke diri Anda sendiri. Orang doa kayak gitu lama-lama bosan nggak doa? Capek nggak? Capek dan bosan. Udah gitu badan kenceng tegang. Kira-kira butuh minyak, angin, koyo. Akibatnya habis doa, sakit. Bukannya tambah terobosan, sakit. Malah terobosannya mesti double sekarang. Ekstra lagi ada problem. Nah, kalau Anda nggak latihan sungguh-sungguh silent solitude, Anda bisa kayak begini loh. Makanya banyak orang datang ke saya berkata, susah, nggak bisa diem. Aduh, kenapa? Karena Anda mencoba silent solitude dari ketegangan. Oh, ini ada kesaksiannya. Satu bapak, saya pas hari itu atasannya dia datang, dia orang bankir ya. Itu kan mesti dapat target, pencapaian target, mesti dapat customer baru, deposit yang masuk meningkat, produk kejual meningkat. Hari itu dia habis kunjungi semua cabangnya dia, nggak ada peningkatan. Sekarang dia mesti lapor sama atasan dia. Dia datang sudah marah-marah sama bawahan dia. Kalau nggak bisa kerja gini, udah dia nggak usah kerja. Alias dia mau pecat gitu loh maksudnya. Tapi berhalus. Tapi kan udah emosi tinggi kan. Udah ketemu atasan kira-kira apa? Dimarahin lagi. Kenapa? Nggak ada hasil. Nah terus dia bilang kayak gini. Jadi sebelum saya ketemu atasan nih Bu Indri. Nih, saya solitude silence loh. Saya coba diem. Waduh, tambah stres gak? Kenapa? Udah diem, yang mukanya bosku muncul, muka anak buah muncul, bikin aku pingin gampar satu persatu itu. Gara-gara kamu gak kasih laporannya tepat waktu, jadi begini semuanya. Akibatnya solitude silence-nya apa? Buyar, dia bilang. Gagal dah, susah. Udah gak cocok tuh kalau mau di kerjaan. Justru cocok saya bilang.
Apa yang dapat kau lakukan kalau engkau penuh dengan kekhawatiran? Bisakah engkau menambahkan satu hasta? Matius 6 tuh loh. Ayat 25 sampai 34. Burung pipit aja nggak di udara aja nggak kerja, nggak nyimpen biji, nabung untuk dia makan. Bapak di surga selalu beri. Apalagi kita anaknya. Khawatir. Ingat, orang khawatir itu banyak ngomong. Kenapa? Karena nggak bisa mikir. So, justru karena nggak bisa mikir, ya sudah beristirahat mikir. Dengan cara apa? Datang ke hadapan Tuhan. Toh nggak disuruh mikir. Dilarang mikir loh. Dan dilarang ngomong. Suruh diem. Diem dari mikir, diem dari ngomong. Gantian. Tuhan yang hadir, Tuhan yang ngomong. Dan satu firman dari Tuhan merubah seluruh hidupmu. Itu tagline dari Kenneth Copeland Ministry. One word from the Lord will change everything. Dari Anda banyak ngomong, tambah stres. Cuma dengar satu kata Tuhan, Anda bebas. Pilih yang mana. Jadi ini si bapak lagi frustrasi ya karena lagi tinggi spanning emosinya. Ya udah aku diem lah. Nanti tambah marah. Kalau orang lagi cemas marah-marah kan dikasih pelajaran kan rasanya kan kayak di penjara gitu ya, dicekek gitu loh. Ya sudah saya diem aja. Saya hanya senyum. Padahal obat kebingungan, panik adalah stay calm. Supaya bisa dengar hikmat Tuhan. Bukan busy. Bukan distraction. Oke? Atau mungkin beli es krim gelato gitu loh. Jadi bisa ketawa sedikit. Habis makan sambil makan gelato, dia melihat Yesus. Nah, dia dengar suara Tuhan. Karena badannya jadi kendor kan, relax kan, otot-otot saraf, relax. Makan gelato kan? Habis itu diem. Lihat ke langit, lihat Yesus. Terus mulai ngomong, thank you ya buat gelatonya Tuhan. Bikin gua relax. Ada insulin masuk, adrenalin keluar lagi. Sekarang saya bergiat untuk melakukan apa yang kau mau. Tanpa sadar kan Anda menghadap ke Tuhan, fokus ke Tuhan. Anda lagi datang ke Tuhan kan tuh. Ya itu Tuhan udah senang tuh. Tuhan udah mulai kerja tuh. Jadi dipospon aja meetingnya. Oke, tapi jangan kena kebas sama bos. Pas dia lewat, tadi nonton Anda lagi makan gelato. Wah habis aja tuh semuanya tuh. Ide habis, posisi juga habis, status habis, kursi hilang juga di kantor. Oke, so hati-hati. Kuncinya paling aman, cari tempat yang lagi sendirian. Tenang aja. Mau nangis, mau banting meja, mau tonjok tembok silakan. Mau sakit tulangnya juga nggak apa-apa, retak sendiri juga nggak apa-apa. Asal diam. Penting loh ini. Kalau Anda nggak bisa mengintegrasikan silence dan stillness, Anda nggak mungkin alami transformasi seperti orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dan Anda nggak bisa mimpin orang untuk ikut Yesus. Nah, kalau Anda nggak bisa memimpin orang ikut Yesus dan menjadi pengikut Yesus, wah repot itu. Kacau itu gereja, isinya pemberontak-pemberontak manusia lama semua di situ. Kira-kira banyak pembantaian nggak itu? Namun kalau Anda mengintegrasikan solitude and silence and stillness ke dalam hidup Anda sehari-hari, pasti terjadi transformasi seperti Yesus mau Anda diubah. Nah, jadi ada 4 poin ya, kenapa Anda mesti gabungkan solitude and silence. 1, in silence kita lepaskan, we let go. Oke. Jadi bukan Elsa aja tuh, yang let go tuh. Let me go. Ini juga Anda juga mesti let go. Anda mesti pada waktu silence, tanpa Anda sadar, Anda let go. Anda surrender your will to God's will. Anda lagi berserah, menyerahkan kehendakmu ke kehendak Allah. So, jantung daripada undangan Tuhan, Allah kita, untuk menyerahkan pengendalian, kontrol diri Anda oleh diri Anda sendiri, mau menyelesaikan masalah sendiri, yaitu dengan mempraktekkan solitude and silence, Anda juga mempraktekkan lepas dari pegangan kita. Anda melepaskan atau letting go dari momen ke momen, saat ke saat, sepanjang hari itu. Dari ilusi bahwa Anda adalah pusat alam semesta. Aku yang beresin, aku yang ngatur semua ini. Aku tahu begini semua. Itu Anda jadi alam semesta loh. Hidup tuh Anda pusatnya. Alias narsistik kan. Gue, aku,
gue, aku, dan saya. Tritunggal tuh. Tapi Anda. Nah, kalau kita ikut Yesus, Tritunggalnya ikut Allah Bapa dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Seluruhnya Allah yang lakukan. So saya ulangi lagi ya. In silence and solitude, Anda ngalamin ini enggak? Jangan dicatat ini, Anda mesti alami. Apakah Anda mengalami Anda let go, surrendering your will to God's will? Anda nggak ada struggle, nggak ada apa tug of war, nggak ada tarik-tarian dulu, kayak pertandingan tarik tari dulu. Kehendak Allah, kehendak gue, kehendak Allah, nggak ada lagi kayak gitu. Itu stres itu, STREESSSS, benar-benar tuh. Oke. Esensi dari undangan Tuhan Allah kita untuk menyerahkan pengendalian, kontrol diri kita oleh diri kita sendiri, untuk mempraktekkan lepas dari pegangan kita, letting go dari momen ke momen, dari ilusi bahwa kita adalah pusat alam semesta, itu akan terjadi. Anda tidak lagi menjadi Kristen ilusi, tapi Kristen realita. Amin. Oke, dalam waktu yang terakhir ini saya mau sampaikan bahwa Anda yang melakukan solitude silence, Anda let go ya. Anda itu lagi berdoa sebetulnya. Solitude silence itu doa. Nah, doa itu apa sih? Doa adalah tentang kita serahkan keinginan-keinginan kita untuk pegang kendali urusan-urusan hidup kita sendiri. Lepaskan kemauan kita megang kontrol atas segala situasi. Lepasin untuk mendapati persetujuan orang, diselebrate, dapat approval. Dan untuk melepaskan keamanan yang Anda bikin sendiri. Biar Tuhan menjadi keamananmu. Tuhan yang pegang kontrol. God is in control. God is in charge. Nah, di dalam doa dengan solitude silence mulainya, 2 menit awal, 2 menit akhir, Anda tuh sedang disuruh Tuhan memeriksa semua motivasi doa Anda itu. Semua permohonan doa Anda itu kepada Tuhan selama ini. Takut atau karena percaya? Kalau anak pasti karena percaya, daddy itu baik. Kalau ketakutan, Anda pasti budak seperti kakak sulung anak bungsu. Itu kerja keras untuk mendapat. Kalau jadi anak nggak suka apa-apain, namanya anak pasti disediain bapaknya. Itu karena faith, karena percaya. So, akhir kata saya mau tanya pada Anda, akar apa dari segala motivasi Anda berdoa? Akan menentukan pelajaran emotionally healthy spirituality berguna nggak bagi Anda? Saya kan ngomong 7 tahun ini, ya saya berkata 100% berguna. Semua buku-buku ini yang Anda telah lihat saya pakai, never do it without it. Fantastic. Saya udah pakai buku ya, yang day by day. Dari 2 hamba Tuhan lain. Saya beli semua bahan mereka. Beda hasilnya. This always bring me to be in love with Jesus. Yang lain jadi mikir. So get that book. Dengan silent solitude. And you know, God love you. Kita doa ya. Bapa yang terkasih, ini kita semua ini anak-anak-Mu, tapi seringkali kita bicara menghadap Engkau seperti anak buah apel ke bos, bukan seperti anak lari ke pangkuan Bapa. Kita tidak hidup sebagai the beloved, kita nggak hidup sebagai yang dikasih Allah. Padahal Allah udah ngomong kepada kita, kau anakku, kepadamu aku berkenan. Seperti kau Bapa berkata pada Yesus di Sungai Yordan, kau juga ngomong sama ke kita yang ada di dalam Kristus. Namun kita masih pakai pola pikir kita adalah anak buah yang kerja sama bos yang jahat yang menghakimi. Ampuni dosa kami, salah perspektif. Dan itu semua gambaran salah terjadi karena kami tidak pernah datang untuk diam berada bersama Bapa Surgawi, mengenal hati Bapa yang mengasihi, tanpa syarat, tanpa pamrih, tak berkesudahan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, supaya kami tidak pakai roh yatim piatu, tapi kami menjadi anak Allah, yang betul-betul anak Allah, yang mengenal hati Papa yang sayang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, agar setiap umat-Mu mengalami terobosan, lepas dari anak yatim menjadi anak kesayangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sampai hari Kamis malam kita masuk ke step yang keempat. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan itu adalah milik anak Allah. Ditemani Papa senantiasa. Tuhan berkati. Sampai Kamis malam.
jam 7 sampai jam 8. Dan hari Sabtu ini jangan lupa bagi Anda yang di Denpasar, yang ada di Bali, mari kita berjumpa di Ramada, di ruang Anandat ya. Dan kita ketemu untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita mengenal dan praktek firman Tuhan ini. Dan Allah akan hadir bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan berkati.